Jika Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Crystal Palace adalah klub yang memiliki musim indah pada tahun ini, ada satu klub yang bisa dibilang menjalani musim yang sangat buruk. Jika kalian menjawab City, bukan itu jawabannya, karena City masih bisa bersaing di papan atas Liga Inggris, bahkan masih bisa lolos ke Liga Champions pada musim depan. Bukan juga Arsenal, meski mereka gagal juara dan selalu menjadi runner-up, tetapi Arsenal masih bisa bersaing di papan atas Liga Inggris. Jawabannya sudah pasti adalah Manchester United. Pada musim ini Setan Merah bisa dibilang bermain sangat buruk dan mencatatkan beberapa catatan minor yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Bahkan catatan buruk yang mereka dapatkan membuahkan denda. Kok bisa? Apa saja catatan buruk Man United pada musim ini? Yuk kita bahas. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian adalah penggemar Man United sejak era Ferguson, tentu kalian tidak akan pernah membayangkan apa yang Man United raih pada musim ini. Kita tahu jika sebelum Fergie pensiun, Setan Merah adalah klub tersukses di tanah Inggris. Mereka selalu mendominasi Liga Inggris, bahkan hingga mendominasi di tanah Eropa. Meski terkadang ada gangguan dari Arsenal, Liverpool maupun Chelsea, Man United tetap bisa menguasai Premier League dan selalu bersaing untuk menjadi juara. Namun setelah Fergie pensiun, arah tujuan klub rasanya tidak jelas. Memang Man United masih bisa mendapatkan gelar seperti Piala FA dan Europa League, tetapi mereka belum bisa meraih gelar Liga Inggris sejak terakhir kali pada tahun 2013. Jika ada yang berkata Setan Merah mengalami masalah finansial, tentu bukan itu jawabannya, karena pengeluaran untuk biaya transfer mereka tidaklah sedikit. Dan puncaknya adalah pada musim ini, di mana Man United bisa dibilang mengalami musim yang sangat buruk sejak era Premier League berlangsung. Setan Merah di musim ini hanya menempati peringkat ke-16 Liga Inggris. Ya, kalian tidak salah dengar. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya jika Man United berada di peringkat ke-16. Peringkat ini hanya 2 tangga dari batas zona degradasi. Beruntung bagi mereka, 3 tim terbawah bermain sangat buruk, sehingga Man United masih bisa aman dari ancaman degradasi. Dengan pertandingan Liga Inggris yang hanya menyisakan 1 laga saja, poin yang diperoleh oleh Setan Merah belum mencapai 40 poin. Man United baru mengumpulkan total 39 poin, dan ini merupakan poin terendah mereka sepanjang sejarah Premier League. Hasil ini terjadi karena mereka sudah kalah 18 kali pada musim ini di Liga Inggris, dan merupakan kekalahan terburuk dalam sejarah satu musim Premier League mereka. Mereka juga mengalami gol minus, semakin membuktikan jika Man United tumbuh di depan dan juga tidak solid di belakang. Padahal di awal musim mereka sudah mendatangkan pemain yang mahal dan juga mengganti pelatih karena dinilai bermain buruk. Akan tetapi itu semua tidak membawa dampak positif bagi Man United pada musim ini. Satu-satunya harapan mereka untuk meraih trofi adalah di Liga Eropa. Bisa dibilang Man United bermain bertolak belakang antara di Liga Inggris dan di Liga Eropa. Di Liga Eropa mereka tak pernah mengalami kekalahan dalam 14 pertandingan dan menjadi favorit juara. Menjadi juara Liga Eropa selain bisa menghibur mereka dari musim yang buruk, bisa juga sebagai tiket untuk lolos ke Liga Champions di musim depan. Tetapi apa yang menjadi harapan bagi penggemar Man United ini tidak akan terwujud dan hanya menjadi hayalan saja. Setan Merah kalah dari Spurs di final akibat kesalahan Amorim yang dinilai memainkan beberapa pemain yang tidak sesuai dengan posisinya. Kekalahan ini bagaikan butterfly effect karena banyak yang terdampak akibat gagalnya Setan Merah menjadi juara Liga Eropa, dan mereka gagal juga ke Liga Champions di musim depan, mulai dari pemasukan tim hingga strategi transfer pemain. Kekalahan dari Spurs memiliki dampak yang sangat besar bagi Man United. Sebagai catatan menarik, ini adalah final ke-6 di Eropa bagi Man United sejak tahun 2009, dan Setan Merah telah mengalami kekalahan sebanyak 5 kali, dan satu-satunya kemenangan yang mereka raih adalah saat menang di Europa League di tahun 2017 ketika mereka berhasil mengalahkan Ajax Amsterdam, yang saat itu kiper Ajax Amsterdam adalah Andre Onana. Sejak saat itu Man United terus mengalami nasib sial, termasuk final terbaru melawan Tottenham. Kekalahan ini berdampak pada strategi transfer pemain yang akan Man United lakukan di musim ini. Saat ini mereka tengah mencari beberapa pemain top untuk menggantikan pemain yang kurang perform pada musim ini. Salah satunya adalah Gyökeres yang sering dikaitkan dengan Setan Merah. Tetapi dengan gagalnya Man United masuk di kompetisi Eropa pada musim depan, membuat para pemain akan berpikir 2 kali untuk bergabung kepada Setan Merah. Tentunya ini akan sangat membuat pusing manajemen karena saat ini di skuad MU juga banyak pemain yang kurang berguna. Selain itu, tidak ikutnya Man United di kompetisi Eropa membuat pendapatan mereka di tahun depan juga akan berkurang, sehingga target pemain bisa saja dikurangi untuk menyesuaikan dengan budget yang ada. Salah satu kerugian Man United yang tidak bermain di Eropa pada musim depan adalah mereka mendapatkan denda dari Adidas. Kenapa bisa? Kita pasti sudah tahu jika Man United dan Adidas telah menjalin kesepakatan perpanjang kontrak selama 10 tahun.
Kesepakatan ini berlaku hingga Juni tahun 2035 mendatang dengan nilai yang sangat fantastis, yaitu 900 juta pound sterling. Namun dalam kesepakatan ini terdapat beberapa syarat atau penalti jika Man United tidak bisa mencapai target yang telah disepakati. Jika Setan Merah gagal lolos ke Liga Champions, maka Setan Merah harus membayar penalti sebesar 10 juta euro kepada Adidas. Bahkan jika MU gagal lolos ke Liga Champions 2 musim beruntun, maka Adidas akan mengurangi 30% dana per tahun. Sungguh nasib yang sangat lengkap bagi Man United. Sudah kalah dari Tottenham Hotspur dan harus membayar denda. Ini bisa dibilang definisi sudah jatuh tertimpa tangga.